وصلاته وسلامه على سيدنا محمد سيد المختار وعلى آله الأطهر وأصحابه الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ta'zim dan hormat kami kepada Yang Mulia Imam Besar Masjid Al-Muntaha. Ta'zim dan hormat kepada segenap panitia Badan Kemakmuran Masjid. Ta'zim dan hormat kepada panitia Ramadan dan khususnya kepada seluruh para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan singkat di atas mimbar yang mulia ini, saya ingin berwasiat kepada diri saya dan segenap kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah untuk kita senantiasa mengikuti daripada ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara peringatan Nabi Muhammad SAW terhadap kita para umatnya adalah anjuran untuk menunaikan aneka ragam ibadat, baik ibadat fardu maupun ibadah sunnah, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh para ulama. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah untuk menjaga keistiqamahan daripada ibadah tersebut. Para ulama mengatakan bahwa setiap apa yang kita kerjakan daripada ibadah harus dituntun oleh fondasi ilmu. Ada yang tidak kalah pentingnya terhadap kita umat Islam ketika melakukan suatu ibadah adalah menjaga keberlanjutan daripada ibadah tersebut. Banyak orang yang mampu melakukan aneka ragam ibadat, tetapi sedikit kaum muslimin yang mampu menjaga keistiqamahan, keberlanjutan daripada suatu ibadah tersebut. Sebenarnya hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan, pelajaran-pelajaran penting yang diajarkan di dalam bulan Ramadan itu adalah sebagai proses latihan terhadap kita umat Islam agar aneka ragam ibadat yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu akan terus berlanjut sepanjang tahunnya. Namun alangkah banyak umat Islam yang hanya melakukan peribadatan di dalam bulan Ramadan, tetapi mereka lupa untuk melakukan dan melanjutkan proses ibadat tersebut di luar daripada bulan Ramadan. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita mampu melaksanakan sholat tarawih, mampu melaksanakan qiyamu Ramadan, mampu melaksanakan sholat sunnah tasbih, mampu melaksanakan sholat sunnah tahajud, mampu melaksanakan sholat sunnah rawatib, mampu melaksanakan ibadat fardu puasa wajib, mampu melaksanakan aneka ragam kebaikan-kebaikan, tetapi sedikit dari kaum muslimin yang mampu untuk melanjutkan dan konsisten untuk melakukan hal tersebut di luar bulan Ramadan.
Oleh karena itu, hadirin dan hadirat ibu bapak yang saya muliakan, perlu kita tahu bahwa ternyata menjaga keberlanjutan daripada ibadat yang pernah kita kerjakan selama bulan Ramadan itu bagian daripada tanda-tanda makbul dan diterimanya ibadat yang kita lakukan selama ini. Kalau misalnya selesai Ramadan kita kepengen tahu apakah ibadat yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini adalah ibadat yang diterima oleh Allah atau ibadat yang tidak diterima oleh Allah, tandanya di mana? Tandanya bagaimana proses peribadatan kita seusai bulan Ramadan. Jika setelah bulan Ramadan kita senantiasa melakukan peribadatan rutin itu seperti gambaran semasa kita berada di bulan Ramadan, pertanda bahwa seluruh aneka ragam ibadat yang kita kerjakan selama ini ternyata diterima oleh Allah. Namun sebaliknya, bila seandainya ibadat yang kita kerjakan itu hanya berhenti di bulan Ramadan saja, dan paling-paling kita hanya akan menunggu bulan Ramadan tahun depan, sangat boleh jadi ibadat yang kita kerjakan saat ini tidak diterima oleh Allah. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Ada satu redaksi di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Inna mu'awadatas siyami ba'da siyami Ramadan. Sesungguhnya kebiasaan melakukan puasa, rutinan puasa yang kita lakukan setelah bulan Ramadan, alamatun, itu menjadi tanda ala qabuli saumi Ramadan, di atas penerimaannya peribadatan puasa Ramadan selama sebulan ini. Kalau misalnya ibadat Ramadan, ibadat yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini terus berlanjut, selesai Ramadan, itu pertanda bahwa ibadat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Puasa yang kita lakukan terus berlanjut, baikkah itu puasa Senin Kamisnya, atau puasa Daudnya, atau puasa Ayyamil Bayd, itu semua pertanda bahwa puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. Baca Qur'annya terus berlanjut, tidak hanya terhenti pada bulan Ramadan. Artinya kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan Al-Qur'an, dialog kita dengan firman-firman Allah. Pertanda bahwa bacaan Qur'an yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu adalah diterima oleh Allah. Salat rawatib, salat sunnah di ketika malam hari itu kita kerjakan, ya, itu menjadi tanda alamat ala qabuli saumi Ramadan wa ibadati syahri Ramadan, menjadi tanda bahwa setiap ibadat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Fa innallaha iza taqabbala amala abdin, karena bahwa sesungguhnya ketika Allah menerima amal seorang hamba, waffaqahu li'amalin salihin ba'dahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, kekuatan terhadap kita untuk mampu melakukan kepada amal saleh di level selanjutnya. Bahkan kita naik level. Itu menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar menerima daripada ibadat yang kita kerjakan. Tandanya bagaimana? Selesai bulan Ramadan, kita tetap melakukan ibadat-ibadat tersebut sebagai bentuk keistiqamahan kita terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, kama qala ba'duhum, sebagaimana kata para ulama, sawabul hasanati al hasanatu ba'daha.
Pahala daripada suatu kebaikan adalah wujud kebaikan yang telah kita lakukan. Wujud daripada kebaikan yang telah kita lakukan. Faman amila hasanatan, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, tumma atba'aha, kemudian mengikutkan kebaikan itu, bihasanatin, dengan kebaikan baru, kana zalika alamatan ala qabulil hasanatil ula, itu menjadi tanda bahwa amalan kebaikan yang pertama kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, anna man amila hasanatan, orang yang melakukan suatu kebaikan, tumma atba'aha bisayyi'atin, kemudian mereka mengikutkan kebaikan itu dengan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, kana zalika alamatan ala raddil hasanati wa adami qabuliha, itu menjadi pertanda bahwa amalan kebaikan yang pernah kita lakukan itu mardud, tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menentukan bagaimana kualitas ibadat kita di sisi Allah, bagaimana penerimaan ibadat kita di sisi Allah selesai bulan Ramadan, itu bisa kita lihat gambaran sikap, perilaku, dan tingkah laku kita selesai bulan Ramadan. Apakah selesai bulan Ramadan kita tetap membaca Al-Quran? Apakah selesai bulan Ramadan kita tetap beribadat kepada Allah? Apakah selesai bulan Ramadan kita tetap qiyamul lail? Apakah selesai bulan Ramadan kita tetap melakukan sholat sunnah rawatib? Apakah selesai bulan Ramadan kita tetap mengkhatamkan Al-Quran, berzikir, menjaga diri daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Kalau kita mampu menjaga itu, insya Allah ibadat yang kita lakukan ini sangat boleh jadi menjadi penyebab dan tanda untuk diterima oleh Allah. Tetapi justru sebaliknya, jika justru kejahatan yang semakin menjadi-jadi kita lakukan setelah bulan Ramadan, pertanda bahwa seluruh amal kebaikan yang kita lakukan itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Kita hanya menahan lisan daripada mengupat dan menggosip hanya di bulan Ramadan. Kita beribadat hanya di bulan Ramadan. Sebenarnya ibadat yang kita lakukan ini untuk siapa? Kalau orang hanya memperbanyak ibadat di dalam bulan Ramadan, sama dengan ibadat yang dilakukan itu bukan di atas nama Allah, bukan karena Allah, tetapi karena Ramadan. Sebenarnya yang mereka sembah itu siapa? Allah apa Ramadan? Kenapa Anda qiyamul lail? Karena kesempatan emas di dalam bulan Ramadan. Lalu di malam bulan yang lain, saya tidak melakukannya. Berarti peribadatan yang kita lakukan pada qiyamul lail itu karena Ramadannya, bukan karena Allah. Kenapa kita mengkhatamkan Al-Quran? Karena kesempatan emas di dalam bulan Ramadan. Kenapa Anda menahan diri daripada menggosip, mengumpat, berbohong, dan lain sebagainya, daripada kemaksiatan? Karena menjaga kehormatan bulan Ramadan. Tidak salah menjaga kehormatan bulan Ramadan. Tetapi yang menjadi kesalahan bagi kita adalah ketika mengkhususkan peribadatan kita hanya tok-tok kepada bulan Ramadan tanpa diiringi oleh berkelanjutannya di bulan-bulan yang lain. Menjaga diri daripada kemaksiatan dan kemungkaran hanya kita peruntukkan di dalam bulan Ramadan. Sementara di bulan-bulan yang lain kita bebas untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran itu. Seolah-olah Allah mengatakan, kerjakanlah di bulan Ramadan, berhentilah di bulan yang lain. Tahanlah dirimu daripada maksiat di bulan Ramadan. Kerjakanlah semaumu di bulan yang lain. Inilah menjadi problem daripada sikap kita umat Islam hari ini tentang bagaimana mewujudkan sikap dan perilaku kita yang benar dan baik seusai bulan Ramadan. Ada orang bertanya, bagaimana kita mampu menjaga, apa strategi yang mampu untuk mempertahankan keistiqamahan, konsistennya kita di dalam melakukan ibadah. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga lingkungan.
menjaga lingkungan kita. Menjaga lingkungan kita dari saudara-saudara kita. Jika seandainya kita mampu menjaga lingkungan, dalam lingkungan berjamaah, dalam lingkungan menunaikan hak-hak sesama, dalam lingkungan membaca Al-Quran, mentadabburi makna Al-Quran, insya Allah dengan lingkungan yang sedemikian rupa, hampir sama dengan suasana Ramadan, insya Allah kita mampu untuk menjaga keistiqamahan selesai bulan Ramadan. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Karena kekuatan kita melakukan ibadat, kemampuan kita untuk melakukan sholat berjamaah, kemampuan untuk bangun, tergeraknya hati, semangatnya untuk melakukan ibadat itu tidak hanya semata-mata energi yang dikeluarkan oleh tubuh kita, tetapi itu adalah taufik, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita ahli ibadat, jangan mentang-mentang kita mampu untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil ribuan kali. Jangan mentang-mentang kita sanggup untuk melakukan sholat sunat ratusan rakaat, lantas kemudian kita lupa terhadap zat yang maha memberikan kekuatan terhadap kita untuk mampu melakukan hal tersebut. Jangan mentang-mentang kita orang yang mampu membaca Al-Quran, membuka dan memperhatikan Al-Quran berjam-jam, bahkan mampu mengkhatamkan sehari sekali khatam, satu malam sekali khatam. Siapa yang memberikan kekuatan untuk mampu memandang dan melihat terhadap mushaf lembaran-lembaran Al-Quran itu, kecuali yang memberikan kekuatan itu tok daripada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat ibu bapak sekalian, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak kepada kita untuk kita tidak henti-hentinya memohon dan meminta kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan taufik kepada kita. Kita doakan kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku kekuatan untuk selalu mampu menyembah-Mu. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekuatan untuk mampu membaca kalam dan firman-Mu. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk mampu aku pergunakan seluruh hartaku kepada jalan yang Engkau ridhai. Para ulama mengajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, a'inni. Untuk apa? Untuk mampu bersyukur kepadamu ya Allah. Dan untuk mampu memperbagus daripada ibadat yang aku kerjakan hanya karenamu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, tetapkanlah hatiku untuk selalu melakukan ketaatan kepadamu ya Allah, dan tetapkanlah hatiku untuk selalu berkorban untuk agamamu ya Allah. Maka hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, barangkali dua strategi ini mampu untuk kita kerjakan. Menjaga lingkungan agar tetap bertahan pada lingkungan yang baik dan semangat melakukan ibadat kepada Allah. Yang kedua, senantiasa mengandalkan kekuatan Allah dan meminta dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Hadirin dan hadirat, ibu bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebagai ujung daripada pembahasan yang saya sampaikan,
kita ambil kesimpulan bahwa setiap orang mampu untuk melakukan aneka ragam ibadat, tetapi sedikit dari kaum muslimin yang mampu menjaga konsistensi daripada ibadat tersebut. Sedikit orang yang mampu menjaga keistiqamahan daripada ibadat-ibadat yang pernah mereka kerjakan selama bulan Ramadan. Maka para ulama termasuk Imam Ibni Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tanda-tanda diterima atau tidak diterimanya ibadat kita selama bulan Ramadan itu tergantung bagaimana perilaku dan sikap yang kita gambarkan, yang kita nampakkan seusai bulan Ramadan. Bila ketaatan dan semangat beribadat itu akan semakin menggebu-gebu selesai Ramadan, berarti bahwa ibadat yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Namun sebaliknya, jika justru maksiat dan bermalas-malasan di dalam beribadat terwujud daripada perilaku kita selesai Ramadan, pertanda bahwa ibadat yang kita kerjakan selama ini tidak serius. Ketika tidak serius, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu serius untuk menerima daripada persembahan ibadat kita itu. Maka jangan lupa untuk selalu menjaga keistiqamahan itu dengan cara menjaga lingkungan kita. Yang kedua, untuk selalu meminta dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan pencerahan ini menjadi wasiat penting bagi pribadi saya sendiri dan umumnya kepada seluruh para hadirin dan hadirat ibu bapak sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.